Oke, karena ini sudah direkam, kita mulai saja ya kakak-kakak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabarnya hari ini nih? Sehat ya? Alhamdulillah. Oke, alhamdulillah sehat. Oke, itu pengurus KKG Igora atau apa? Igora Simpang 4 nih. Janjian baginya. Iya. Oke. Sebelum memulai kegiatan kita pada hari ini, seperti biasanya, kita akan berdoa dulu. Mohon open kameranya supaya kita bisa terlihat lebih ramai lagi, seperti itu. Mungkin ada yang ingin memimpin doanya nih, ini kan banyak banyak cowoknya, jadi insya Allah kena semua untuk memimpin doanya. Silahkan yang berkenan untuk memimpin doa kita pada hari ini, silahkan. Izin. Siap. Oke, baiklah kakak-kakak sekalian. Jadi sebelum kita memulai materi maupun tatap maya pada kegiatan sore hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga kegiatan kita pada siang menjelang sore ini dapat kita terima dengan baik dan kita laksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Oke. Diawali dengan surah Al-Fatihah. Kita membaca dulu Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Ya, oke, terima kasih Kak Roy. Mudah-mudahan dengan doa tadi kita bisa melaksanakan kegiatan kita pada hari ini dan mendapatkan keberkahan dan manfaat untuk semuanya ya. Baik, kakak-kakak, ulun izin share screen dulu untuk penyampaian tatap maya kita pada hari ini, tatap maya yang ketiga ya kakak-kakak. Pada kerasaan nih tuntung kan. Bentar, ulun izin dulu. Apa bisa terlihat kakak-kakak? Oke, sudah bisa terlihat. Oke. Bentar ya. Nah, baik. Untuk modul kita pada hari ini yaitu modul 1.2 ya kakak-kakak, pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pembelajaran PJOK. Nah, mungkin kakak-kakak sudah membuka LMS-nya untuk modul 1.2 itu ada elaborasi isi. Nah, di situ kakak bisa melihat modulnya, materi yang ada pada modul 1.2 tentang pemanfaatan sumber daya berbasis kekuatan dalam pelajaran PJOK. Kemudian tadi sudah kita salam bahagia ya kakak-kakak, salam damai, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat kita semua. Kemudian untuk kesepakatan bersama pada hari ini,
Seperti biasanya sudah kita sampaikan juga untuk bisa menyalakan kamera, kemudian mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, kemudian memaksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya ataupun memberikan pendapat, kemudian pada hal yang ini akan sesuai dengan gangguan teknik ini teknis gangguannya, mungkin itu adalah hal yang wajar seperti itu. Oke. Kira-kira kawan-kawan yang lain sambil dipantau untuk kehadirannya ya kakak-kakak, atau mungkin ada yang kenal lebih akrab bisa aja dijapri orangnya. Ini kak, yang berikutnya kemana nih tujuan kita pada hari ini? Tujuan kita bisa ulun sampaikan di sini yaitu peserta memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik secara efektif, bermakna, menyenangkan, dan refleksif. Kemudian capaian akhir dari pelatihan kita pada PKG ini yaitu peserta atau guru memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, untuk tujuan umum modul ini yaitu guru mampu memahami pendekatan berbasis aset atau kekuatan dalam mengelola pembelajaran, kemudian untuk meningkatkan pembelajaran PJOK yang berpihak pada peserta didik. Nah, untuk capaian pembelajaran khususnya untuk modul ini, yang pertama guru dapat mengidentifikasi dan mendapatkan sumber daya dari berbagai sumber yang sah untuk melaksanakan pembelajaran PJOK. Kemudian yang kedua, guru dapat menggunakan sumber daya secara efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK. Nah, di sini kakak tujuan dari sesi kita kali ini yaitu peserta memiliki perspektif pendekatan berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking untuk meningkatkan kualitas pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik. Nah, agenda kita sudah buka tadi, kemudian ada pemaparan, kemudian ada penjelasan agenda kegiatan pada hari ini yaitu 10 menit berikutnya berpikir berbasis aset atau kekuatan, aset based thinking, kemudian 60 menit ke depan ada diskusi identifikasi situasi, ada situasi di dalam modul itu ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, untuk 1 dan 2 itu Pian tugasnya mengomentari atau forum diskusi di dalam LMS ya kakak-kakak. Kalau tidak salah ulun lihat cek masih kosong tuh LMS-nya, belum ada yang mengerjakan seperti itu. Nah, untuk pertemuan ini ada 60 menit ke depan nanti akan membahas atau diskusi tentang situasi 3, 4, dan 5. Mungkin kakak-kakak bisa sambil membuka LMS-nya, sambil bisa membuka modulnya, ada materi atau tentang berpikir berbasis aset atau kekuatan tadi. Di situasi 3 itu ada pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK, kemudian situasi 4 menerapkan pendekatan aset based thinking, kemudian di situasi 5 itu pemanfaatan aset secara maksimal. Oke, untuk agenda 10 menit berikutnya nanti memanfaatkan aset yang ada di satuan pendidikan, kemudian terakhir ada penutup, refleksi, dan foto bersama. Oke. Nah, di sini ada agenda detailnya, kakak. Ada pembukaan kesan terhadap aset based thinking, kemudian ada studi kasus 3, nanti ada pertanyaan pemantik, yaitu mengapa guru PJOK perlu mempelajari dan menerapkan prinsip aset based thinking, kemudian di studi kasus 5, di mana posisi guru PJOK dalam memanfaatkan aset yang dimiliki. Kemudian di studi kasus 4 ada pemantiknya bagaimana strategi memanfaatkan aset dalam konteks pembelajaran PJOK. Kemudian ada slide apa di sini
Ada 10 menit ya kakak-kakak bisa nantinya menuangkan pendapat kakak di kolom chat ya kakak-kakak bagi apa sih pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking ini. Nah, di sini ada eh, apa namanya kutipan dari Mahatma Gandhi bahwa kekuatan tidak datang dari kapasitas fisik, itu datang dari kemauan yang tak tergoyahkan seperti itu. Nah, di sini silahkan kakak-kakak buka di kolom chat untuk jawaban atau tanggapan kakak bagaimana atau apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking. Oke, silahkan kak 10 menit dari sekarang kakak bisa jawab di kolom chat. Nanti akan ada diskusi terhadap jawaban-jawaban kakak. Silakan, bisa dimengerti ya kak? Bisa dimengerti ya kakak-kakak? Baru masuk nih, soalnya baru sampai. Oh, nggih. Pak Joko ya? Iya kak. Nggih, siap. Gimana kak kabar anaknya, sudah sehat atau masih di rumah Ini sakit? ini masih pemulihan kak, baru selesai operasi kemarin. Oh iya. Silakan kakak-kakak tanggapi tentang pertanyaan pemantik yang sudah ulut kopikan di kolom chat. Apa pandangan kakak terhadap pendekatan asset based thinking yang kakak ketahui atau kakak sudah buka di LMS kakak?
Oke, baik. Sambil menunggu yang lain, ini sudah ada beberapa orang yang menuliskan di kolom chat. Ulun minta bisa dibacakan ataupun bisa dijelaskan jawaban dari kakak-kakak. Ulun minta dari Kak Ahmad Rayani terlebih dahulu, silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Oke, jadi di sini ulun mencoba untuk memberikan tanggapan mengenai pandangan terhadap pendekatan aset based thinking. Di sini ulun menjawab pendekatan yang berfokus pada kekuatan aset yang dimiliki. Misalnya untuk aset pendidikan itu berapa jumlah kelas yang dimiliki oleh satuan pendidikan. Bukan kekurangannya. Jadi pendekatan yang berfokus pada kekuatan dan aset yang dimiliki, bukan kekurangannya. Nah, biasanya pendekatan ini bisa di bidang pendidikan, bisnis, maupun pengembangan komunitas. Kalau pendidikan biasanya itu ya tadi seperti kesetaraan di ruang kelas. Pendekatan ini seperti memandang setiap komunitas sebagai berharga dan memiliki kekuatan dan potensi. Oke, mungkin itu saja dari ulun. Oke. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roy. Aplaus juga untuk Kak Roy ya. Baik, untuk yang berikutnya ada Kak Robi. Iya Kak. Oke, silakan. Oke, kalau menurut ulun pendekatan asset based thinking itu dibagi menjadi dua Kak, biotik dan abiotik. Kalau biotik itu terkait mengenai sumber daya manusianya Kak, terus abiotik itu lebih ke sarana dan prasarana. Kalau sarana dan prasarananya itu termasuk seperti kayak ruang kelas sama keuangan Kak. Oke, itu saja Kak. Oke, terima kasih Kak Robi. Aplaus buat Kak Robi untuk penjelasannya. Kemudian yang berikutnya Kak Fajar. Oke, baik. Kalau kedengaran kah suara lu, Kak? Dengar jelas, aman. Baik, kalau menurut saya aset based thinking ini mendorong kita untuk mengidentifikasi dan memaksimalkan aset, kekuatan serta potensi yang sudah dimiliki oleh seseorang. Misalnya terfokus pada kekuatan atau meningkatkan dalam hal motivasi. Misalnya kita pada saat pembelajaran memberikan motivasi kepada siswa agar lebih bersemangat dalam melaksanakan kegiatan yang kita sampaikan. Misalnya lebih memberikan kepercayaan diri pada anak-anak tersebut dalam melaksanakan kegiatan yang apa kita sampaikan. Mungkin itu menurut saya. Oke. Siap. Terima kasih Kak Fajar. Close dulu Kak Fajar nih. Berikutnya Kak Mirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pandangan terhadap pandangan asset based thinking? Kalau menurut ulun, asset based thinking itu kita mengajarkan anak untuk berpikir positif supaya si anak itu tidak berkeluh kesah. Karena kalau ini berkeluh kesah itu memperburuk keadaan. Misalnya kayak kita keterbatasan sarana prasarana, seperti misalnya contohnya kita kan kada punya ring basket nih, jadi kita carikan sarana tersebut yang bisa menunjang ring tersebut. Jadi kita memberikan pandangan bahwa ternyata ring basket itu misalnya kadeda kita masih kawa memakai bangku bola dimodifikasi lah intinya, supaya bahwa kalau misalnya kita kadeda ring basket berarti kita kada kawa bola untuk melakukan permainan bola basket, berarti karena kan waktu terus berjalan, jadi kita
lebih mengarahkan si anak untuk tidak memperburuk keadaan tersebut. Jadi arahkan untuk berpikir positif. Itu aja Bang dari ulun. Oke. Ya, terima kasih Kamirta. Aplaus dulu buat Kamirta. Baik, yang berikutnya Kak Hadianur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut ulun, ABT itu proses berpikir di mana seseorang berpikir tentang apa kekuatan dan potensi yang ada, lebih kepada memaksimalkan sumber daya manusia ataupun sumber daya yang ada di sekolah. Contohnya ulun setuju dengan Ibu Mirta Rusiana tadi, seperti kalau ada daring basket bisa dimodifikasi. Ya itu saja menurut ulun. Terima kasih Kak Hadi atas tanggapannya. Bos dulu. Baik, untuk berikutnya Kak Muhammad Nursadi. Gini, izin Kak. Ya. Kalau pandangan ulun lah kurang lebih hampir sama dengan yang disampaikan kakak-kakak tadi. Di sini ulun menuliskan pendekatan yang berfokus pada kelebihan yang dimiliki, bukan pada apa yang tidak dimiliki. Misalnya kan kita mengajar di bidang olahraga, sarana dan prasarana yang ada mungkin bisa dimanfaatkan lebih maksimal, walaupun misalkan ada keterbatasan, masih kurang, mungkin bisa dipakai latihan gitu. Nah, atau bisa membuat alat peraga yang bisa menunjang kegiatan belajar mengajar lebih maksimal. Itu saja Kak dari ulun. Terima kasih. Oke, terima kasih juga buat Kak Muhammad Nursadi. Plus juga ya buat semuanya. Baik, benar sekali apa yang kakak-kakak sampaikan tentang asset based thinking ini, yaitu itu adalah cara mengidentifikasi dan mengenali hal-hal yang positif dalam hidup dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikirannya, seperti itu. Pendekatan ini berbeda ya kakak-kakak dengan berpikir berbasis kekurangan ya, karena yang kalau berpikir berbasis kekurangan itu fokusnya mengidentifikasi dan memecahkan masalah, seperti itu. Kalau kita di sini dengan yang sudah kita jalani mungkin selama ini kita cara mengidentifikasi kita ini mengenali hal-hal positif dalam hidup, nah, dengan menggunakan kekuatan sebagai fokus pemikiran kita. Mungkin kakak-kakak sudah ada yang membaca juga, ada beberapa aset sekolah atau kekuatan sekolah yang sebenarnya perlu kita ketahui untuk dimanfaatkan di pembelajaran PJOK khususnya. Mungkin ada yang tahu nih dari kakak-kakak nih, ada berapa ya aset kekuatan sekolah? Sudah ada yang baca? Belum Kak, belum. Belum. Ini Kak Padli kayaknya belum ada tadi nih menuliskan di chat. Ya Kak? Betul sekali. Oke, langsung aja ulun minta pendapatnya nih. Pandangan kakak tadi terhadap pendekatan assess based thinking tadi, Kak. Okay. Terima kasih Kak Mia waktunya. Ya. Kalau menurut ulun sama ini, karena kalau secara teoritis ini hampir benar semuaan pengertiannya mungkin karena membaca modul atau sesuai modul, cuman sedikit aja menambahkan mungkin ke pendekatan ini lebih kepada cara berpikir guru menurut ulun. Kalau gurunya berpikir ya seadanya aja atau kayak kita ya tipe klasik lah seperti biasa aja, mungkin ada terjadi pendekatan seperti ini. Iya. Jadi pendekatan seperti ini
tergantung tadi cara pemanfaatannya, melihat kelebihan bukan kekurangan. Terus ya kembali lagi ke kreativitas gurunya sejauh mana bisa menggali berbagai macam bahan yang ada di sekolahan tersebut. Itu aja kalau dari Ulun. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Fadli. Luar biasa nih pemahamannya sudah sampai ya. Jadi untuk kakak-kakak perlu ketahui bahwa ada 7 aset ya, 7 aset kekuatan di sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran PJOK khususnya. Yang pertama yaitu aset manusia, yaitu SDM tadi. Kemudian yang kedua sosial. Nah, yang ketiga ada apa ya kakak-kakak? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Ada manusia, ada sosial, ada lingkungan, Politik. ya, ada Politik. budaya dan agama, kemudian politik ya, betul sekali. Apalagi Kak? Potensi ya, bakat. Ya. Kalau Potensi, fisik bakat, kan kapasitas. Fisik. Ya, satu lagi nih. Fajar memprint modul nih pinanya nah. Yo. finansial. Finansial, betul sekali. Jadi ada 7 ya kakak-kakak. Jadi ada aset manusia, sosial, kemudian lingkungan, finansial, kemudian agama dan budaya, apalagi tadi fisik, serta satu lagi nih. Potensi, bakat, minat, kreativitas. Apalagi? Bukan, itu bukan masuk politik. Nah. Oh, politik. Jadi kakak, salah print berarti Bang ya? Nah. Ya, Bang. Ada yang salah print katanya. Jadi tolong sambil diingat lagi 7 aset kekuatan untuk sekolah yang bisa kita manfaatkan untuk pembelajaran PJOK. Nah, nanti kakak-kakak akan mengidentifikasi aset-aset apa saja yang kakak-kakak punya di sekolah yang bisa menunjang pembelajaran kakak PJOK kakak di sekolah, seperti itu. Baik, Ulun kembali ke share screen lagi ya kakak-kakak. Izin. Sudah terlihat? Apa sudah terlihat? Sudah terlihat Kak. Oke. Nah, ini 1.2A ya modulnya, Kak? Ya, 1.2 itu sampai 1.2D yang kakak buka lah. Jadi di 1.2D itu nanti ada tugas yang akan kakak laksanakan, kakak kerjakan. Itu tentang pengidentifikasian aset tadi, aset sekolah. Oke. Udah ulun hanya 1.2B. Yang lain belum terbuka. Harus menjawab Yang lain soal belum, dulu Kak. yang di 1 titik Di ini. 1 titik berapa? 1.21 ya. 1.2B Harus itu menjawab ada soal forum dulu. atau ada pertanyaan tuh. Quizzes. Ya. Nah, jadi kakak jangan hanya membuka-buka tapi sambil diklik ya, ada arahannya di dalam LMS itu yang mana ada pertanyaan atau kuis-kuis, kakak harus jawab dulu, nanti baru terbuka untuk modul berikutnya, seperti itu. Ya. Jadi soalnya ada 6 ini. Nah, ya. Nah, di sini ya kakak-kakak, tadi sudah disampaikan bahwa asset based thinking tadi itu kita berfokus kepada
apa yang kita harapkan di sekolah untuk bisa mencapai tujuan pembelajaran PJOK tadi. Kita bisa fokus terhadap pemikiran yang positif seperti itu. Jadi berbasis aset atau kekuatan ini, kakak-kakak bisa mengidentifikasi ini sebentar ada telepon ini sebentar. Kakak-kakak bisa mengidentifikasi ataupun mengenali hal-hal positif tadi dalam hidup kita, kemudian bisa menggunakan kekuatan tadi sebagai fokus pemikiran kita. Nah, di sini bagaimana kita bisa mengelola atau memimpin dalam pengelolaan sumber daya tadi, seperti berpikir berbasis pada kekurangan itu seperti apa, kemudian berbasis pada aset kekuatan itu seperti apa. Contohnya, apabila berpikir berbasis pada kekurangan atau hambatan atau masalah itu fokus pada masalah dan isu. Kalau berbasis pada aset atau kekuatan, itu terjadi kita fokusnya pada aset dan kekuatan tersebut. Kemudian misalnya dari kekurangan, berbasis kekurangan itu berkutat pada masalah utama. Kalau berbasis pada aset atau kekuatan itu kita membayangkan masa depan. Jadi perbedaannya seperti itu, kakak-kakak. Yang untuk berbasis kekurangan atau hambatan tadi, kita mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan. Selalu bertanya apa saja yang kurang di sekolah nih. Ya kalau apa yang disampaikan yang Kak Paddi tadi benar. Kalaunya sesuai mindset kita, misalnya hendak seadanya aja di sekolah, bisa aja tanpa adanya aset atau sarana prasarana yang kita perlukan. Tapi kalau kita guru yang kreatif yang bisa memodifikasi alat atau sarana untuk pembelajaran kita, itu akan terlaksana dengan baik seperti itu. Untuk berbasis pada aset kekuatannya itu kita bisa berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut seperti itu. Nah, untuk yang berpikir berbasis pada kekurangan lagi, fokusnya itu mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain, misalnya mencari bantuan di luar dari sekolah seperti itu. Kemudian untuk yang berbasis aset kekuatan, kita mengorganisasikan kompetensi dan sumber daya itu berdasarkan aset dan kekuatan. Nah, seperti itu ya kakak-kakak. Di sini bahwa pendekatan berbasis aset ini juga bisa digunakan sebagai dasar kita pada inquiry apresiasif IE kita, itu percaya bahwa setiap orang memiliki hal positif ini yang dapat berkontribusi pada kesuksesan. Intinya merupakan potensi dan aset organisasi. Dalam implementasinya, inquiry apresiasif ini memulai dengan mengungkap hal-hal positif pencapaian dan kekuatan organisasi sebelum melangkah ke tahap perencanaan perubahan selanjutnya seperti itu. Berdasarkan menurut Corperiader dan Whitney tahun 2025 mengusulkan bahwa inquiry apresiasif ini sebagai filosofi dan cara berpikir yang berfokus pada upaya kolaboratif untuk menemukan aspek positif pada individu, organisasi dan dunia di sekitar mereka, baik di masa lalu, sekarang atau masa depan. Nah, di sini mereka berpendapat bahwa kita hidup di zaman yang membutuhkan mata yang dapat melihat dan mengungkapkan apa yang baik dan benar. Inquiry apresiasif ini yaitu rekonfigurasi ya kakak-kakak penelitian tentang tindakan yang menekankan penyelidikan pada kekuatan daripada berfokus pada eksklusif pada perbaikan kelemahan seperti itu. Nah, ini adalah metode manajemen perubahan yang menggunakan pertanyaan reflektif dari pengalaman positif itu untuk menciptakan peluang baru daripada menanyakan apa yang tidak berhasil. Seperti itu. Nah, di pendekatan berpikir berbasis kekuatan atau aset ini mendorong komunitas untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk membangun hubungan yang kuat antara sumber daya tersebut dengan tujuan menciptakan kehidupan komunitas yang berkelanjutan. Nah, dalam konteksnya, pendidikan pendekatan berbasis aset ini adalah referensi yang baik bagi sekolah ya kakak-kakak
untuk memetakan kekuatan dalam internal sekolah demi menunjang proses pembelajaran. Nah, baiknya untuk mengidentifikasi aset sekolah itu kakak-kakak bisa nantinya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Oke, dari sini adakah dulu pertanyaan dari kakak-kakak yang mana kakak-kakak masih ada yang kurang jelas? Aman ya? Nah, di sini tadi sudah dijelaskan tentang asset based thinking itu apa, kemudian keistimewaannya ada. Nah, oke kakak-kakak, di sini kakak-kakak bisa bersama-sama menggali mengapa pendekatan asset based thinking ini menjadi penting melalui kasus-kasus yang telah dipelajari secara asinkronus di LMS. Nah, yang berdasarkan keterangan ulun di awal tadi bahwa kakak-kakak ada tugas di studi kasus 1 dan 2 yang dimana kakak-kakak itu belajar mandiri asinkronusnya di LMS itu bisa menjawab ataupun berdiskusi berdasarkan studi kasus yang telah ada di LMS seperti itu. Yang berikutnya, bisakah kakak-kakak memberikan kesimpulan atas jawaban yang dikemukakan, baik itu dari studi kasus 1 ataupun studi kasus 2, bagi yang sudah membuka atau membaca. Kira-kira adakah dari kakak-kakak yang sudah? Nah, ini ada studi kasus bentar lah kakak. Azan Kak di sini. Oh, ajan Kak, oke. Siap, kita break sebentar lah kakak-kakak. Ada ulun kada kedengaran. Wilayah mana tuh udah ulu ajannya? Palangkaraya kah? Paling selisihnya semenit ini, Mr. Obi. Siapa ya yang belum masuk yuk? Pak Johan adalah nih sudah masuk. Pak Johan kah? Belum ya. Febriandi juga belum ada kah? Sudah ajannya? Sudah selesai? Sudah selesai ajannya? Sudah kira-kira Kak? Sudah? Oke. Oke. Kita lanjut ya kakak-kakak. Nah, di sini ada slide studi kasus 3 ya kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak akan ulun bagi menjadi beberapa kelompok di dalam satu room. Ulun bagi roomnya, nanti kakak-kakak bisa join di sana. Kakak-kakak bisa mengidentifikasi pendekatan berpikir positif yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Nih, jadi kakak-kakak baca dulu kasus yang ada. Kemudian kakak-kakak berdiskusi dalam satu kelompok tersebut. Nanti kakak identifikasi nih pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut.
Kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, jelaskan strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Misalnya kakak-kakak berada di dalam kasus yang ada, nanti kakak jelaskan secara kelompok, diskusi, strategi yang apa yang akan kakak kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut. Nanti ada studi kasus 3, 4, dan 5 ya kakak-kakak. Jadi kakak ini akan ulun bagi menjadi 3 kelompok. Tadi ulun sesuaikan dengan jumlah peserta yang hadir. Jadi satu kelompoknya mungkin ada berapa ya? Ulun hentikan dulu lah. Di sini ada 10 ya. 10 berarti 3 orang yang belum masuk. Kak Johan, Kak Febriandi, sama Muhammad Muhammad Ari Maulana tadi lah. Oke. Ada 10 berarti Kak lah ulun bagi 3 kelompok, jadi satu kelompok tuh ada yang 4. Ya lah. 3, 3, 4. Oke. Nanti kalau sudah ada link join-nya silahkan aja masuk ke bornya masing-masing lah kakak-kakak. Jadi untuk kelompok 1 nanti di room 1 itu tetap di room utama, ini di ruang utama, kemudian kelompok kasus keempat di ruang 2, dan kelompok 3 di kasus 5 di kelompok ruang atau room 3. Oke, sebentar, membagikan dulu. Tiga orang. Oke, ini yang kasus nih, yang situasi ini Kak maksudnya. Situasi kasus yang 3, 4, dan 5. Oke ya, sudah ada ini pembagian kelompoknya. 3, 4, dan 5 yang mau dibagi berarti. Ya, jadi di breakout 1 ada 4 orang, nanti breakout 2-nya ada 3, breakout 3-nya ada 3. Jadi yang pertama nanti membahas breakout 1 itu membahas kasus 3, kemudian yang di room 3, 2 membahas kasus 4, yang berikutnya studi kasus 5. Oke, siap ya kakak-kakak? Oke, ulun bagikan dulu. Silakan pian join. Oke, sudah gabung semua ya di roomnya masing-masing, kakak-kakak?
Min, kamu
Hai, ketemu lagi. Oke, sudah selesai ya kakak-kakak. Insya Allah. Bingung kami memanfaatkan asetnya apa sekolahnya lengkap. Artinya asetnya lengkap di sana kak. Jadi biar bisa Sudah jelaskan ya. lengkap. Oke, silahkan untuk yang mau presentasi duluan, ulun beri kesempatan. Kelompok siapa? Kasus berapa? Silahkan. Mungkin kelompoknya Kak Fajar bisa. Yang sudah share di grup Kak, bisa duluan, kami belum nah. Oh ya, siap. Kelompok Kak Mirta berarti. Apa Bang Abi, siapkah Bang Mursadi? Ya, silakan Mei. Ini share screen nggak apa-apa loh Kak? Atau dibacakan aja? Share screen bisa. Silakan. Silakan. Siapa yang belum masuk yuk? Tadi 11, kok sisa 10 ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 3 dapat situasi 5. Jadi setelah mengikuti PPKG PJOK, Bu Hayati berkeinginan untuk berbagi pengetahuannya dan pengalamannya mengikuti kegiatan tersebut kepada rekan-rekan guru PJOK di tingkat kabupaten. Pertemuan komunitas belajar MGMP PJOK tingkat SMP dimanfaatkan Bu Hayati sebagai tempat berbagi. Setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi setelah mendapatkan restu dari Ketua MGMP, Bu Hayati berbagi aksi nyata yang telah dilakukannya dalam pembelajaran PJOK di satuan pendidikannya. Pada kesempatan itu juga, Bu Hayati menyampaikan cara mengajar PJOK dari sisi gaya dan pendekatan mengajar. Dengan menerapkannya, gaya komando dapat membuat anak menjadi tidak merdeka dalam belajar. Bu Hayati juga menyampaikan bahwa mengajar guru PJOK yang selama ini telah bergeser ke PJOK sebagai prestasi perlu diluruskan. Menanggapi pernyataan Bu Hayati, Pak Bugar, guru PJOK dari sekolah lain menyampaikan pendapatnya bahwa pencapaian prestasi adalah hal yang paling penting dalam PJOK. Alasannya karena pencapaian prestasi peserta didik adalah satu-satunya bukti pencapaian prestasi peserta didik dalam PJOK dan bukti kinerja terbaik seorang guru PJOK. Beberapa orang guru lain sepakat dengan pendapat yang disampaikan oleh dan Bu Hayati, tetapi ada juga yang sangat menyetujui pendapat Pak Bugar. Diskusi berjalan cukup hangat, masing-masing menyampaikan pendapat dengan berbagai argumennya masing-masing. Pemahaman guru-guru PJOK yang hadir pada pertemuan MGP itu sedikit banyak telah tercerahkan dari pemaparan yang telah disampaikan oleh Bu Hayati. Karena waktu sangat terbatas, maka pengurus MGMP menyarankan agar Bu Hayati menggunakan kesempatan lagi untuk berbagi dalam ruang webinar di mana komunitas belajar MGMP PJOK mereka telah didaftarkan di PMN. Bu Hayati menyambut baik ide dan saran dari pengurus MGMP dan Bu Hayati menyampaikan bahwa ia akan mengajak rekan lain yang juga telah mengikuti PPKG PJOK untuk berkolaborasi dalam kegiatan webinar tersebut. Jadi berdasarkan situasi di atas tadi, kami memilih aset Ulun, Bang Kamur Sadi sama Kak Obi, kami memilih aset teknologi karena pemanfaatan Ibu Hayati itu memanfaatkan aset berupa teknologi untuk menambah wawasan melalui webinar, pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar,
agar pembelajaran menjadi menarik dan menyenangkan. Dan berbagi wawasan beliau, karena dari situasi di atas tadi itu tidak cukup waktu, jadi beliau menambahkan mengarah ke teknologi tersebut untuk berbagi wawasannya di sana. Itu aja. Mungkin Kaubi atau Kak Mursadi bisa menambahkan atau cukup? Silakan dari kelompoknya. Cukup Oke, aja. untuk kelompok yang lain silakan kalau ada yang ingin menanggapi. Silakan dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 Kak Fajar ya. Kak Fajar, siapa tadi? Kak Joko. Kak Hadi sama Kak Hernanda. Mungkin ada yang ingin ditanggapi dari identifikasi yang sudah dilaksanakan oleh kelompok 3 pada situasi 4. Apakah cukup? Oke, kalau tidak ada, ulun lanjutkan ke kelompok Kak Fadli ya tadi. Ya, silakan Kak Roy. Siap. Jadi ulun mewakili untuk situasi 4, nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Kak Fadli atau Kak Lukman. Ulun izin Kak Mirta bisa di stop dulu share screen-nya. izin share screen. Siap, silakan. Apakah sudah terlihat untuk situasi 4? Nah, ya, sip. Oke, siap, kelihatan. Aman. Sudah terlihat? Iya. Oke, ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami coba bila ada anak kita di luar situ. Jadi kami di sini bertiga mendapat situasi 4, yang mana isi ceritanya yaitu SMA Jiwa Raga terletak di kota besar dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. Pendanaan dari orang tua dan donatur sangat mendukung sehingga berbagai kegiatan dapat diselenggarakan oleh sekolah. Dari beberapa alat olahraga yang tersedia, ada beberapa alat yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Kepala sekolah mengundang guru PJOK ke ruangannya untuk mendengarkan apa saja yang menjadi hambatan sehingga sarana dan prasarana tidak dimanfaatkan secara maksimal. Wakil bidang kesiswaan menyampaikan bahwa gudang alat olahraga selalu dalam keadaan dikunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan penjaga sekolah. Peserta didik menyampaikan bahwa materi yang diajarkan ketika pembelajaran PJOK, alat-alat tersebut jarang digunakan karena berbagai macam alasan. Berdasarkan hasil wawancara dengan berbagai unsur sekolah dan mendapatkan bukti-bukti, kepala sekolah lalu mengajak wakil bidang kurikulum, wakil bidang sarpras, guru PJOK, dan juga perwakilan komite sekolah untuk mendiskusikan keadaan tersebut. Wakabidang Sarpras menyampaikan keluhan-keluhan bahwa ada beberapa alat olahraga mengalami kerusakan sebelum dipergunakan. Komite sekolah pun menyampaikan kritiknya bahwa pihak sekolah dianggap tidak dapat mempertanggungjawabkan sumbangan dari orang tua yang seharusnya
dapat dipergunakan untuk kebutuhan belajar PJOK peserta didik. Kepala sekolah meminta Wakakurikulum untuk memaksimalkan lagi penggunaan alat-alat olahraga tersebut oleh guru olahraga sesuai dengan tujuan pembelajaran yang direncanakan. Nah, di sini mohon maaf membukanya tadi beda yang di bentar. Itu yang kosong tuh. Nah, ini. Sudah terlihat untuk share screen-nya? Iya, sudah. Oke. Jadi kami simpulkan bertiga tadi. Jadi untuk aset, jadi peralatan olahraga yang lengkap. Jadi di sini SMA Jiwa Raga itu memiliki peralatan olahraga yang lengkap. Adapun pemanfaatan aset dalam pembelajaran PJOK yang berpihak kepada peserta didik, ya dari situasi 4 itu tidak maksimal dalam pemanfaatan peralatan olahraga. Kenapa? Karena gedung olahraga pada saat itu keadaannya terkunci dan ketika dibutuhkan sulit menemukan kunci karena saling melempar tanggung jawab antara guru dan juga penjaga sekolah. Nah, juga serta kurang kontrol dari Wakasek kurikulum tentang pembelajaran di sekolah untuk menggunakan pemanfaatan peralatan olahraga. Nah, mungkin itu tadi yang dapat kami simpulkan dari situasi 4. Nah, mungkin dari Kak Fadil atau Kak Lukman bisa menambahkan situasi 4 tersebut. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Kak Roy. Silakan dari kelompoknya yang ingin menambahkan. Kak Fadli atau Kak Lukman. Izin sedikit menambahkan. Ya, silakan. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini, di situasi 4 ini kemungkinan kurang koordinasinya antara beberapa pihak guru atau rekan kerja yang mana saling tunjuk kesalahan lah, sehingga melempar. Ya sampai lempar tanggung jawab atau hal-hal yang dirasa kurang gitu. Nah, sehingga tidak maksimal proses pembelajarannya. Nah, itu yang pertama. Terus untuk pihak atasan atau terutama lokasi kurikulumnya tidak mengontrol tentang pembelajaran tersebut baik secara materi, secara modul atau pemanfaatan sarana prasarana yang ada di sekolahan. Alangkah ruginya apabila sarana prasarananya lengkap tetapi tidak dibarengi dengan pemanfaatan yang baik, itu bisa mengurangi nilai-nilai dari pembelajaran tersebut. Oke, itu aja dari ulun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok lain mungkin ada yang ingin menanggapi dari situasi yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Mungkin ada yang ingin menanggapi, silakan. Apakah cukup saja? Ya. Oke, baik. Kita lanjut ke kelompok 1 nih yang untuk situasi ketiga. Silakan. Kelompok 1 ada Kak Joko, Kak Paja, sama Kak Hadianor dan Kak Hernanda. Silakan.
Halo. Siapa yang mau presentasi? Ayo di presentasikan di, soalnya di wadahku di. Silakan Kak Hadi mungkin bisa bantu. Atau Kak Hernanda? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Langsung saja lah, Bu. Kak. Ya, siap. Nah, dari kasus nomor 3 tersebut, yang pertama, identifikasi pendekatan berpikir apa yang digunakan guru dalam situasi tersebut. Dalam situasi tersebut, Pak Gerak menggunakan pendekatan berpikir kolaboratif dan strategis. Kolaboratif karena ia mengajak berbagai pihak, kepala sekolah, peserta didik, orang tua, dan pihak perkebunan untuk bersama-sama mewujudkan tujuannya, yaitu memanfaatkan lingkungan alam sebagai tempat belajar. Kemudian strategis karena ia sudah mempertimbangkan manfaat jangka panjang dari kegiatan seperti jalan kaki dan bersepeda. Namun Pak Raga merasa terhambat karena kepala sekolah tidak mendukung secara optimal untuk bernegosiasi dengan pihak perkebunan. Kemudian identifikasi aset apa saja yang dimiliki dalam situasi tersebut. Pak Gerak sebagai guru, ia memiliki ide-ide kreatif dan semangat untuk meningkatkan kualitas pembelajaran serta kepedulian terhadap lingkungan dan siswa. Kemudian kepala sekolah memiliki kewenangan dan potensi untuk bernegosiasi dan bekerja sama dengan pihak eksternal atau perkebunan kopi sini. Kemudian sarana perkebunan kopi, area luas dan lapangan olahraga yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar luar ruang serta pembelajaran PJOK. Kemudian peserta didik, mereka memiliki motivasi untuk terlibat aktif seperti berjalan kaki dan bersepeda menuju sekolah serta mendukung gagasan Pak Gerak. Kemudian komunitas sekolah, termasuk orang tua dan warga sekitar yang bisa dilibatkan untuk mendukung gerakan berjalan kaki dan menjaga keselamatan. Kemudian strategi apa yang akan Anda kembangkan berdasarkan pendekatan berbasis aset dalam situasi tersebut? Dalam situasi tersebut, Pak Gerak dapat mengembangkan strategi berbasis aset. Identifikasi aset lokal. Pertama, identifikasi aset yang sudah ada, seperti siswa bersemangat untuk berjalan kaki serta sarana olahraga yang ada di perkebunan kopi. Kemudian membangun kemitraan, mencari peluang untuk menjalin hubungan dengan pihak perkebunan kopi. Kemudian sosialisasi dan edukasi, mengedukasi orang tua dan masyarakat tentang pentingnya berjalan kaki untuk kesehatan, mendorong mereka untuk mendukung gerakan ini melalui sosialisasi di pertemuan orang tua dan komunitas. Kemudian melibatkan siswa, membentuk kelompok siswa yang peduli terhadap lingkungan dan kesehatan. Mereka dapat berperan aktif dalam kampanye ini. Kemudian menciptakan kesepakatan sederhana. Jika negosiasi dengan pihak perkebunan sulit, Pak Gerak dapat mulai dengan kesepakatan sederhana seperti menggunakan area tertentu untuk kegiatan di luar ruangan. Kemudian monitoring dan evaluasi.
mengembangkan rencana untuk memantau dan mengevaluasi dampak dari kegiatan yang dilakukan. Dengan pendekatan ini, penggerak dapat memanfaatkan aset yang ada dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai tujuannya meskipun terdapat tantangan dari kepala sekolah. Sekian dari kelompok kami. Oke. Ada yang menambahkan dari kelompoknya? Silakan. Sudah cukup mungkin? Atau ada tanggapan dari kelompok lain? Ada ya? Oke. Baik, kakak-kakak, berdasarkan identifikasi kakak-kakak terhadap situasi studi kasus yang ada dari kelompok 1, 2, dan 3, itu sudah mulai terlihat bahwa kakak-kakak mengetahui apa saja aset-aset yang dimanfaatkan oleh guru tersebut. Kemudian ada juga yang memiliki fasilitas yang lengkap namun tidak memanfaatkannya dengan maksimal seperti itu. Jadi mungkin asetnya terjadi pada aset manusianya mungkin ya kakak-kakak, karena ada situasi yang dimana situasi sekolahnya itu mempunyai sarana dan prasarana yang lengkap, namun karena kurangnya kreativitas ataupun dari aset manusianya sendiri, gurunya khususnya yang tidak bisa memaksimalkan alat-alat tersebut sehingga untuk pembelajaran PJOK sedikit terhambat seperti itu. Oke, baik, untuk sesi ini sudah selesai kakak-kakak. Mungkin ada lagi nanti sedikit lagi ya kakak-kakak, karena tidak kita agak molor sekitar 10 menit dari jam yang seharusnya. Jadi ulun tambahkan supaya nanti bisa memenuhi waktu 2 jam pembelajaran pada tatap maya 3 ini. Satu lagi ada yang ulun share. Bentar. Apakah sudah terlihat, Kak? Di tempat ulun hijau latarnya nah. Bisa. Coba yang lain mungkin apa bisa. Yang lain kayak Pak? Udah mau hanya Ram? Hanya Oke. aja. Mau Kak, mau. Oh ya. Oke, ini tadi kakak-kakak ya, sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari pada hari ini, bahwa pentingnya pola pikir kita berbasis aset dalam PJOK itu, yaitu guru dapat perlu memandang sumber daya yang dimiliki sebagai suatu kekuatan dan aset. Jika guru PJOK telah terbiasa berpikir dari sisi kekuatan, maka ia akan fokus dan berupaya terus pada pemanfaatan kekuatan dan aset yang dimiliki. Kemudian dengan menyadari hal tersebut, betapa banyak sumber daya yang dimiliki sekolah yang rekan-rekan guru akan terbiasa untuk mengidentifikasi, mengevaluasi sumber daya, serta memanfaatkan aset tersebut untuk pembelajaran yang berpihak kepada murid. Baik. Tadi ini sudah. Nah, di sini nanti kakak-kakak akan ada ulun bagikan link Padlet. Jadi kakak-kakak ada tugas untuk bisa menjelaskan
di mana posisi Kakak selama ini sebagai guru PJOK dalam mengenali dan mengidentifikasi aset yang dimiliki di satuan pendidikan Kakak. Ulun kopikan di chat ya, kolom chat biar masuk ke link ini. Ya. Ini sebentar. Jadi linknya itu job itu diisi di mana kita gitu kakak. Ya, pian tunggulah ulun carikan tadi lah ini. Yang sudah ada. Bentar. Kayaknya ada sedikit jaringan semuanya. Bentar lah, Kak. Jaringannya agak lelet nih tempat ini. Sebentar, ulun kopiakan ya. Sudah terlihat, Kak? Udah. Oke, silakan kakak-kakak jawab ada pertanyaan di dalam Padlet tersebut. Nanti kita sambil sharing lagi untuk tanggapan-tanggapan dari kakak-kakak. Silakan. Untuk waktunya bisa 2 menit dari sekarang. Ini di mana ngetiknya kak? Di dalam Pian buka dulu linknya. Di dalam itu seperti Jamboard. Yang tanda kuning nih Oh yang kakak. plus ini kak? Disuruh Oh iya. Ya, ya. Oke. Kayak Jamboard. Tapi sekarang Jamboard tidak diperkenankan lagi, makanya kami pindah ke Padlet sama Pixma. Yang berkualitas. Pian tuliskan namanya ya.
Yang lain bisa dipahami ya untuk pengisian di Padlet ini? Ada kendala? Tunggu Kak, kita tes dulu nah. Oke, ada Turun masuk sudah. Kak Padli. Siap. Oke. Ya, Ini sedikit menyimpang kenapa? dari pembelajaran, mumpung ada waktu. Ya, Kita siap. jam waktunya kan berbeda. Selalu misal nih, barat hari bahasa kita, ya kan? Kebanyakan barat hari. Misal Ya. kalau hari kita padatkan misalnya 2 hari demi libur Jumat Sabtu Minggu itu boleh lah Kak seharusnya. Nggak bisa Kak, ini kita sesuai dengan jadwal. Oh gitu. Ya Ulun cuma nanya itu aja. Iya. Jadi untuk jamnya itu pian koordinasikan lagi lah, ulun mengikuti aja. Insya Allah artinya kalaupun ulun yang ada halangan nanti ulun sampaikan. Cuman untuk sementara ini insya Allah ulun bisa mengikuti jadwal dari Bu Hantian. Kesepakatan mas bersama lah. Oke, di sini ulun terlihat sudah ada Kak Padli tadi menjawab apa saja aset yang dimiliki di sekolahnya yang bisa mendukung dalam pembelajaran PJOK yang berkualitas. Bisa Kakak jelaskan maksud dari apa yang Kakak tuliskan di Padlet ini? Silakan Kak, untuk Tinggi. sedikit saja untuk meningkat waktu. Oke, Ulun jelaskan sedikit tentang pendapat Ulun di sana. Apa yang terus? Nah, di sini teman sekarang dari cara pembelajarannya, dari cara sosialisasi tentang kurikulum itu memerlukan beberapa peralatan IT yang menunjang untuk pembelajaran yang lebih menarik, Kak. Jadi sebelum kita ke aktivitas gerak, jadi mungkin alangkah baiknya supaya hasilnya maksimal kita tampilkan dulu misalnya video-video pembelajaran yang terhadap aktivitas gerak kita. Jadi harus ada tuh semacam laptop, layar LCD sound dan lain sebagainya. Nah itu yang menurut ulun untuk mendukung agar pembelajaran JIPOK yang lebih berkualitas khususnya pada zaman sekarang. Dan aset ini ada terdapat di sekolah Kakak ya? Sudah Kakak miliki di sekolah asetnya? Ada sih, cuman kayaknya terkendala tentang itu layarnya atau kalau soundnya ada, cuman LCD-nya berabut biasanya. Oh, berabut dengan guru lain ya Kak? Ada satu rusak itu. Jadi aset yang dimiliki di sekolah Kakak Padli mungkin salah satunya itu tadi alat IT ya Kak ya, seperti laptop, layar LCD, sound dan itu sama menunjangnya dengan alat-alat olahraga yang lainnya seperti itu ya Kak ya, yang nantinya bisa menjadi pembelajaran itu lebih menarik lagi seperti itu. Oke. Berikutnya Kak Mirta nih, yang sudah ada tertera di sini, silakan. Oke, jadi kalonya aset ini yang ulun miliki kalah di sekolah itu lapangan olahraga, sama tadi tuh yang jar Kak Padli tadi alat teknologi yang menyenangkan kayak menampilkan video di LCD, terus tuh ulun media pembelajaran biasanya kami misalnya kada basi itu membuat lah kayak itu istilahnya tuh supaya mengurangi keluh kesah anak-anak tentang kekurangannya sarana prasarana. Jadi itu aja Pak kayak ulun. Oke.
Baik, intinya guru yang dituntut lebih kreatif lagi ya Kak ya untuk memodifikasi alat peraga yang asetnya ternyata tidak dimiliki oleh sekolah. Nah, di situ kita sebagai guru PJOK dituntut sebagaimana kita harus bisa memberikan pembelajaran yang berpusat kepada murid yang tujuannya bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan seperti itu. Yang lainnya mana nih? Baru 2 nih yang terlihat. Apa ada kesulitan kakak-kakak untuk mengakses Padletnya? Sebenarnya ada satu lagi nih Padletnya, cuman mungkin waktunya sudah habis ya kakak-kakak. Oke, baiklah. Sambil kakak-kakak bisa mengisi lagi, nanti ulun buka lagi link Padletnya, ulun cek lagi yang sudah mengerjakan, nanti ada penilaian khusus seperti itu. Baik, untuk kesimpulan kita pada hari ini bahwa aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah itu sangatlah penting, baik itu aset terdiri dari 7 aset tadi, yang salah satunya itu ada aset manusia, kemudian sosial, finansial, ya, kemudian politik, lingkungan atau alam, fisik, serta agama dan budaya. Dan ulun rasa itu semua aset itu semua semuanya dimiliki oleh sekolah. Jadi kakak-kakak di sini dituntut untuk bisa mengidentifikasi hal yang lebih utama di dalam pembelajaran PJOK itu aset mana yang lebih menjadi modal utama bagi kakak-kakak seperti itu. Nah, nanti ada di tugas modul 1.2.D itu kakak-kakak akan ada diberi tugas untuk bisa mengidentifikasi aset-aset apa saja yang kakak miliki di sekolah, baik itu kalau bisa kakak identifikasi ketujuh asetnya sebagai modal utama untuk bisa dipakai atau dimanfaatkan dalam pembelajaran PJOK dari kehidupan kakak sehari-hari seperti itu. Nah, jadi tugasnya itu nanti kakak-kakak itu di situ ada tabel yang bisa kakak unduh untuk bisa kakak isi atau kakak buat berdasarkan aset sekolah ya, aset sekolah yang kakak miliki. Misalnya manusia itu aset manusia itu bisa saja tidak hanya guru ya, kita sebagai guru, tetapi ada juga peserta didik, orang tua, kepala sekolah, rekan sejawat, dan lingkungan warga lingkungan sekolah lah intinya. Tidak hanya kita sebagai guru ya, kakak-kakak. Kemudian pada untuk aset sosialnya bisa juga kakak masukkan. Misalnya apa aset sosialnya di sana kakak-kakak lihat suasana sekolah yang mendukung pembelajaran PJOK itu dibuktikan dengan apa? Adanya antusias warga sekolah ikut berperan serta dalam program-program yang kakak buat di sekolah yang terkait dengan pendidikan jasmani dan olahraga, misalnya seperti itu. Kemudian bentuk norma atau aturan yang mengikat warga masyarakat bisa bentuk kelompok, komunitas, misalnya institusi seperti kalau di desa itu aparat desa ya kakak ya. Nah itu sudah termasuk ke dalam komunitas sosialnya ya, aset sosialnya. Kemudian di aset politiknya apa kakak? Misalnya kebijakan atau kekuasaan kepala sekolah yang akan digunakan kewenangannya untuk membuat kebijakan yang mengakomodir kepentingan warga sekolah seperti itu. Kemudian di aset lingkungan atau alam, kakak-kakak mungkin punya lingkungan yang atau alam sekitar sekolah yang selama ini belum dijadikan sebagai aset, misalnya untuk melaksanakan proses pembelajaran. Nah, ada ruang publik misalnya ruang terbuka, ruang ramah anak misalnya seperti kalau di perkotaan mungkin ada alun-alun, taman kota seperti itu ya. Kalau di pedesaan seperti ada sungai, hutan, danau ataupun gedung olahraga. Seperti itu. Jadi pemanfaatan lingkungan alam itu harus bisa dimanfaatkan lagi. Nah,
Baik, kakak-kakak, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup? Apakah sudah jelas dengan materi kita pada hari ini, yaitu pemetaan aset kekuatan sekolah? Jadi nanti kakak-kakak silahkan buka lagi modulnya, tidak hanya membuka tapi diklik ya kakak-kakak supaya nanti bisa lanjut ke modul berikutnya. Oke, Ulun kemarin minta ada sudah ketua kelas, apakah sudah ada nih kesepakatannya? Atau mungkin nanti di grup aja lah, karena waktu sudah lewat nih, jadi bisa pian rumpukan lagi. Ulun minta untuk terakhir kalinya bahwa ada nanti pemilihan ketua kelas supaya nantinya enak mengkoordinir kelasnya siapa saja yang tidak masuk di Zoom ini ataupun yang absen ataupun yang izin seperti itu. Tapi usahakan kakak-kakak kalau ada kendala ataupun ada sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan, boleh saja izin dengan Ulun, dengan menjapri ataupun di WA grup, asalkan tetap standby di Zoom-nya. Nggak apa-apa ya? Oke? Ada yang ingin ditanyakan untuk terakhir? Jelas ya kakak-kakak? Ada yang ditanyakan? Oke, baik. Untuk mengakhiri kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita tutup lagi dengan berdoa. Silakan untuk memimpin yang tadi awalnya membuka Kak Roy, silakan ditutup dengan Kak Roy juga. Silakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Jadi alhamdulillah kegiatan tatap maya kita untuk pertemuan yang ketiga ini alhamdulillah sudah selesai. Jadi diawali dengan doa dan diakhiri dengan doa. Jadi semoga apa yang disampaikan oleh fasilitator kita dapat kita terima dengan baik, dan juga apa yang menjadi tugas kita yaitu tugas-tugas di dalam LMS bisa kita kerjakan sesuai dengan arahan. Ulun akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Kak. Baik, untuk sesi terakhir kita foto bersama dulu kakak-kakak. Silakan on kamera. Silakan gayanya seperti itu. Oke, kita ikuti gaya. Kayak ini pulang ampih bergempa-gempa itu. Oke, ganti ya. Yap, ini ada yang bisa screenshot. Karoy. Roy. Siap. Oke, ketiga. Siap ya. Tunggu sebentar, ulun cari posisi yang terlihat ini agak-agak kadep. Pada maghrib kayaknya sudah. Oke, siap. Silakan. Satu, dua. Yes. Sudah? Berapa kali kami? Sudah kah? Sudah ada, siap. Oke. Sudah. Oke, siap. Oke. Terima kasih banyak kakak-kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian yang tidak berkenan di hati kakak-kakak semua. Mudah-mudahan apa yang ulun sampaikan bisa dipahami, bisa diterapkan nantinya, dan izinkan ulun nantinya agak terlalu sering menginformasikan hal-hal mengenai tugas-tugas di grup, apalagi jam-jam rawan di tengah malam atau dan sebagainya, karena di saat ulun terbangun itu ada keingatan kayak malam tadi kan jam berapa. Oke, mohon maaf. Parak jam 12 itu. Ya, mohon maaf ya kakak-kakak kalau mengganggu waktu istirahatnya. Baik, terima kasih banyak untuk kegiatan kita pada hari ini. Nanti kita kembali di tanggal 4 berapa itu? Lupa. Bentar. Jadwal kita tuh disematkan aja gini di grup. Jadi enak mencarinya. Di tanggal 2 ya kakak-kakak, hari Rabu. Hari Rabu modul 1.3. Nah, nanti setelah kakak-kakak
mengerjakan sampai habis di modul 1.2 akan terbuka nanti Jadi modul ini 1.3-nya. Silakan kakak sambil bacai hari Rabu ya, Kak? materi yang ada di sana. Lagi. Oke, Berarti Rabu pulang. Rabu, ya. Nanyanya Kak. Rabu ya. Ya masih ada waktu untuk istirahat liburan. Oke, berapa hari? 4 hari ya. Oke, terima kasih banyak kakak-kakak. Mohon maaf apabila ada kesalahan tadi. Ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Assalamualaikum.